Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabrisatul Husna Bilmaki, mahasiswi Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2022. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perangkat keilmuan dalam memahami kajian hadis, khususnya hadis tematik. Hal ini merupakan tugas dari mata kuliah hadis tematik yang diampu oleh Ustadz Miski. Jadi, dalam memahami sebuah hadis atau menerima sebuah hadis, kita tidak bisa langsung serta-merta untuk menerimanya atau memahami dengan menyimpulkannya begitu saja apa yang dimaksudkan sebenarnya dari hadis tersebut. Sehingga kita harus menelitinya terlebih dahulu atau memahami lebih dalam apa yang dimaksudkan dari hadis yang ada. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan perantara keilmuan-keilmuan hadis maupun keilmuan di luar keilmuan hadis yang memungkinkan untuk bisa kita mengetahui validitas atau makna sebenarnya dari hadis yang ada. Karena seperti yang kita ketahui, masa di mana hadis itu turun atau muncul itu berbeda dengan masa kita sekarang. Maka kita harus meninjau ulang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dimaksudkan. Nah, di sini kita akan membahas mengenai hadis larangan wanita untuk berpergian tanpa adanya mahram. Hadisnya ialah sebagaimana berikut. Hadatsana Abu Nu'man, hadatsana Hamad bin Ziyad an Amr an Abi Ma'bad Maula Ibnu Abbas an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tusafiril mar'atu illa ma'adi mahramin wa la yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Faqala rajulun ya Rasulullah inni uridu an akhraja fi jaishin kada wa kada wa mraati turidul hajj faqala ukhruj ma'aha, yang artinya menceritakan kepada kami Abu Nu'man, menceritakan kepada kami Hamad ibnu Ziyad, bercerita kepada kami dari Amr dan dari Abi Ma'bad, yaitu pelayannya Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya, dan janganlah seseorang bersamanya kecuali ditemani mahramnya. Kemudian Ibnu Abbas berkata, lalu ada seorang yang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ingin ikut sebuah peperangan ini dan itu, namun istriku ingin pergi haji. Nabi pun menjawab, temani istrimu. Nah, dari hadis ini mungkin secara sekilas kita mendengarkan atau membacanya tidak ada kejanggalan atau sesuatu yang mungkin diragukan dari isi hadis tersebut, karena sudah jelas bahwasanya hadis ini memerintahkan kita untuk para perempuan tidak berpergian kecuali bersama dengan mahramnya. Sampai-sampai ada seorang sahabat yang bertanya ingin mengikuti perang pun Nabi lebih menganjurkannya untuk lebih memerintahkannya untuk menemani istrinya berhaji daripada mengikuti perang. Lalu bagaimana? Apakah memang maksud dari hadis itu seperti itu? Larangan wanita benar-benar dilarang untuk tidak berpergian tanpa adanya mahram, ataukah ada maksud lain? Atau hadis ini hanya digunakan atau berfungsi pada zaman itu atau zaman sekarang juga seperti itu? Nah, untuk bisa memahami dan mengetahui maksud dari hadis ini, maka kita harus mengkajinya. Nah, untuk itu yang pertama kali harus kita lakukan ialah memastikan terlebih dahulu apakah ini benar-benar hadis atau bagaimana, yakni dengan cara menggunakan ilmu takhrij hadis. Apa itu ilmu takhrij hadis? Jadi ilmu takhrij hadis ialah sebuah keilmuan yang berisi metode atau perangkat dalam yang bisa digunakan untuk mengelacak keberadaan dari hadis tersebut melalui sumber asalnya.
Yang dimaksud sumber asalnya di sini ialah kutubus sittah. Bisa di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i. Seperti itu. Nah, jadi kita harus mentakrisnya terlebih dahulu. Nah, metodenya itu paling tidak kira-kira ada 6 metode yang bisa digunakan dalam mentakris hadis. Yang pertama yaitu dengan menggunakan berdasarkan perawinya atau berdasarkan tema. Yang ketiga berdasarkan kata pertama. Yang keempat berdasarkan kata kunci yang ada dalam hadis tersebut. Yang kelima berdasarkan kualitas hadisnya. Dan yang keenam adalah berdasarkan aplikasi atau situs-situs hadis. Di sini saya menggunakan Maktabah Syamilah. Setelah saya takhrij menggunakan Maktabah Syamilah dengan menggunakan metode berdasarkan kata kunci yang ada dalam hadis. Di sini saya menggunakan kata kunci tusafirul mar'ah. Sehingga muncul setidaknya ada 15 hadis yang berisi hadis tersebut, yaitu sebagai berikut. Jadi hadis dengan kata kunci tusafirul mar'ah memang ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Nah, sedangkan untuk hadis yang kita teliti sekarang itu ternyata ada dalam kitab Sahih Bukhari hadis ke-1763 halaman ke-658 jilid 2 pada bab Hajjun Nisa. Nah, sehingga dalam takhrijnya sudah jelas bahwasanya hadis ini memang benar-benar hadis dan terbukti ada di Sahih Bukhari tadi. Dan banyak juga hadis-hadis mengenai hal ini yang bisa mendukung bahwasanya hadis ini memang benar Nabi berkata seperti itu. Ada yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ada yang diriwayatkan dari Ibnu Amr, ada dari Al-Khudri. Nah, sehingga hadis ini dari sanadnya itu bisa diperkuat dari hadis-hadis yang lainnya. Walaupun ada dan dari takhrijat hadis ini kita juga bisa melihat adanya tambahan-tambahan redaksi dari para perawi yang lainnya. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya hadis ini memang benar-benar hadis melalui takhrij hadis tadi, selanjutnya kita akan berlanjut pada kajian sanad dan juga matanya. Yang sebenarnya takhrij ini juga masuk dalam kajian sanad, namun ada yang lebih terperinci lagi. Dalam hal ini kita tahu kan bahwasanya sebuah hadis itu pasti terdiri dari sanad dan juga matan. Nah, dalam menerima sebuah hadis atau hadis itu dapat diterima apabila hadis itu sahih atau paling tidak hasan, yaitu baik sahih dalam matannya maupun sahih dalam sanadnya. Nah, untuk kriteria kesohihan sebuah hadis sendiri terdapat 5 kriteria, yang mana jika kita pilih yang 2 ini untuk matan dan yang 3 ini untuk sanadnya. Yang pertama harus kita teliti adalah dari sanad terlebih dahulu, karena jika sanadnya itu dari awal sudah terlihat buruk atau tidak bisa diterima, maka jelas isinya atau matannya itu pantas untuk diragukan. Namun jika sanadnya itu sudah baik, insya Allah hadisnya baik, tapi tidak tentu juga. Kita harus menelitinya lagi. Dalam kajian sanad, yang pertama dikatakan sahih yaitu apabila sanadnya ini bersambung hingga ke Nabi. Jadi periwayatannya ini bersambung hingga ke Nabi. Nah, untuk mempermudah penelitiannya, kita membuat skema rentetan sanadnya, yaitu sebagai berikut. Nah, dari skema ini kita bisa lebih mudah dalam meneliti sanad ini, yakni dalam sanad yang bersambung itu ada 2 faktor. Yang pertama adalah sanadnya atau para perawinya itu memang benar-benar mendengar dari awal hingga ke Nabi itu, setiap perawinya. Lalu yang kedua yaitu para perawi yang tercantum memang benar nyata adanya. Nah, untuk mengetahui hal ini kita bisa menggunakan keilmuan tarikhur ruwah, yakni dengan menelisik biografi para perawi maupun latar belakangnya, seperti
yang biasanya itu tanggal lahir, tanggal wafat, itu yang bisa memastikan bahwasanya apakah memang benar atau mungkinkah para perawi ini memang mendengarkan dari gurunya atau menerima dari perawi sebelumnya, dan mungkin mereka itu memang benar-benar semasa atau tidak. Jadi di sini saya juga menggunakan Maktabah Syamilah. Di sana sudah tertera juga bagaimana sekilas biografi dari para perawi-perawi ini. Yakni ini biografinya Abu Nu'man, biografinya Hamad bin Ziyad, biografinya Amr, biografinya Ibnu Ma'bad, Ibnu Abbas, dan Imam Bukharinya sendiri. Nah, dari biografi itu kita juga bisa untuk melihat kualifikasi dari para perawi yang ada, yakni syarat sahih yang kedua yaitu tentang keadilan perawi. Yang dinamakan rawi adil di sini adalah memuat 5, yaitu Islam, balik, berakal, kemudian bertakwa, dan juga menjaga marwah. Dan kriteria yang ketiga yang terakhir yaitu para perawinya itu dobit, yaitu kuat hafalannya. Dobit di sini ada dobit tam dan dobit tidak sempurna, dobit sempurna, ghairul tam. Betul. Sehingga tapi yang untuk hadis sahih itu yang tam. Jadi tidak ada celah sama sekali bagi perawi itu. Jadi benar-benar kuat hafalannya. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan perantara untuk mengetahui kualifikasi rawi ini. Kita bisa menggunakan keilmuan jarh wa ta'dil, yaitu ilmu mengenai pandangan-pandangan para ulama tentang para perawi yang ada. Itu maksudnya tentang kayak positif negatifnya para perawi itu, mereka bagaimana. Biasanya menggunakan kata-kata yang memang umum digunakan untuk mengkualifikasi para perawi hadis. Nah, dari yang ada ini di Maktabah Syamilah juga tertera jarh wa ta'dilnya. Nah, untuk semua rentetan rawi di sini itu semuanya dikatakan sikoh maupun hafid maupun sabit, seperti itu. Sehingga untuk sanadnya dari hadis ini terbukti sahih. Selanjutnya kita akan berlanjut ke kajian matan, yang mana matan dikatakan sahih jika memenuhi 2 kriteria, yakni yang pertama tidak syadz dan yang kedua tidak adanya ilat. Nah, syadz ini apa? Syadz itu adalah perbedaan makna hadis dengan periwayatan lainnya yang lebih sahih di atasnya. Sedangkan ilat adalah sesuatu yang bisa menyebabkan kecacatan atau kerusakan dari hadis tersebut. Nah, dalam hadis ini tidak ditemukan adanya syadz maupun ilat yang termuat dalam matan hadis ini. Dan selain itu, untuk memahami matan, kita juga harus paham kebahasaannya terlebih dahulu kan tentunya. Dari bahasa yang digunakan itu kebanyakan sudah maklum dan sudah mudah dipahami. Jadi dalam memahami bahasa itu biasanya kita bisa menggunakan ilmu gharibul hadis, yaitu kata-kata asing yang terdapat dalam hadis. Dan hal itu sangat bermanfaat adanya ilmu ini karena memang banyak hadis-hadis itu yang menggunakan kata-kata yang sebenarnya sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kadang ada kata yang pada zaman sekarang diartikan seperti ini, namun sebenarnya zaman dulu itu tidak seperti itu. Nah, namun pada hadis ini tuh tidak ada kata-kata yang asing. Mungkin mungkin di kitab Sahih Bukharinya sendiri itu ada penjelasan mengenai mahram, yaitu adalah yang dimaksud du mahramin huwa kullu ma yahrumu 'alaiha atazawwaj minhu hurmatan mu'abbadah, yaitu setiap orang yang haram untuk dinikahinya.
seperti itu. Jadi suami dan para kerabatnya yang haram untuk dinikahinya selamanya dari ikatan, baik melalui ikatan kerabat maupun perkawinan. Lalu setelah itu dari segi kebahasaan kita harus menelisiknya dengan ilmu mukhtalif atau muskil hadis, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang apakah hadis ini bertentangan dengan Al-Quran atau hadis-hadis yang lain atau tidak, ataukah ada hadis lain yang memiliki tema sama namun memiliki makna yang bertentangan. Nah, tapi pada hadis ini sekali lagi tidak ada ditemukan adanya pertentangan hadis. Jadi memang dari tadi yang telah ditakhrij, memang itu Nabi benar-benar tahu seperti itu. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwasanya matanya juga sahih. Sampai di sini kita mengetahui bahwasanya sanad dan matannya dari hadis ini itu sahih. Sudah sahih, memang sudah sahih. Namun kembali lagi, kita harus menelitinya mengenai asbabul wurud ataupun keadaan pada masa Nabi Dawud seperti itu bagaimana. Apakah memang hadis ini benar-benar berlaku sampai sekarang atau hanya berlaku temporal pada zaman itu. Sedangkan pasti tujuan Nabi untuk mengeluarkan hadis itu juga melihat situasi dan kondisi pada zaman itu untuk menyelesaikan masalah zaman itu, dan Nabi mengungkapkannya agar tidak terulang di zaman sekarang. Nah, untuk itu diperlukan adanya kajian sosial historis, yakni kita harus meninjau ulang histori sejarah keadaan sosial pada masa lalu, pada masa di mana Nabi ini mengeluarkan hadis dan konteksnya itu pada saat bagaimana. Nah, setelah cari tahu bahwasanya pada zaman dulu itu memang kan suasananya itu masih sangat, kenyataannya bahwasanya jalanan Arab itu sangat gersang dan kan gurun-gurun gitu kan ya. Gurun-gurun itu biasanya kan sepi dan memang membahayakan. Kemudian banyak itu perampok-perampok yang menghadang, belum lagi itu. Terus juga memang transportasi yang tidak memadai, yang sangat terbatas, keamanan yang tidak bisa diandalkan kan berarti, serta banyak alasan-alasan keselamatan lainnya yang menyebabkan Nabi berkata seperti ini. Karena pada zaman itu keadaannya itu seperti itu, memang sangat tidak memungkinkan. Apalagi wanita pada zaman itu memang tidak umum, memang belum terbiasa seorang wanita itu seorang diri di muka umum. Nah, maka dengan jelas jika ada wanita berjalan sendirian, melakukan perjalanan musafir sendirian, maka bisa saja itu menimbulkan adanya fitnah. Sehingga sebenarnya titik tekan dari hadis ini yaitu tentang keselamatan atau keamanan dari wanita itu sendiri. Bagaimana Nabi memuliakan wanita pada hadis ini. Sehingga hadis ini jika kita simpulkan, dia memiliki atau mengandung ilat berupa keselamatan wanita. Maka apabila di suatu daerah atau di suatu masa ilat itu masih ada, maka hadis ini berlaku. Wanita memang tidak boleh keluar sendirian tanpa mahram karena memang keselamatannya diragukan. Tapi jika seperti di Indonesia, di negara kita pada zaman ini, insya Allah keselamatan itu sudah terjamin dan transportasi itu juga sangat banyak dan memadai. Walaupun terkadang emang ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya, tapi secara keseluruhan itu masih rame, jalan-jalan rame, banyak mahram sesama wanita lainnya, banyak orang itu, sehingga hadis ini bukannya tidak diamalkan tapi kan memang ilatnya tidak ada. Maka boleh perempuan keluar tanpa mahram jika memang
keselamatannya itu bisa terjamin. Dan untuk haji sendiri, kan di hadis ini kan juga dikorelasikan dengan haji. Nah, itu ada perbedaan pendapat memang. Beberapa ulama itu menyatakan memang harus ada mahramnya, karena syaratnya dari berhaji kan itu harus mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Di sini adanya mahram bagi perempuan ini juga termasuk indikasi mampu tersebut. Jika tidak ada mahramnya, maka dia tidak mampu dan tidak diwajibkan berhaji. Nah, ini tuh dijelaskan di yang hadisnya di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Kemudian jika ulama lainnya seperti Imam Maliki dan Imam Syafi'i, itu wanita masih tetap harus berhaji walaupun tidak ada mahramnya, tapi dengan syarat jika Syafi'i itu ada rombongannya atau ada manusia-manusia lain, orang-orang lain yang memang bisa menjaganya, atau sesama wanita lain, atau bagaimana, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, mungkin banyak kurangnya. Jadi saya mohon maaf, kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.